Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah mengikuti Kakanda Gus Andir Ridho. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat dikumpulkan di madrasah, di pengajian anti gempa ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Dibarakati Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya mohon izin kepada Ummina Hajjah Yumnah Mahmud. Mohon maaf pada pagi hari ini saya mengenakan jubah abuya. Saya yakin bukannya hanya Umi dan saya aja yang kangen, tapi semua yang ada di madrasah ini, di pengajian anti gempa ini, semua kangen sama abuya. Betul? Betul? Ila ruhi abuya. Hafizatul arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diamanahkan oleh Abah Jagat untuk memegang mic ini sebagai hikmah ilmiah. Ini merupakan tugas yang berat buat saya. Pertama kali saya hadir di madrasah pengajian anti gempa untuk memberikan hikmah ilmiah. Ini pertama kalinya. Makanya untuk momen ini sengaja saya hadirkan jubah abuya di sini. Selanjutnya, mengingat dari semangat abuya untuk melestarikan, mengamalkan dan mengamankan ajaran Barekah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasurjalaya Sirna Rasah. Alhamdulillah, kita semua hadir di tempat mulia ini pasti dengan semangat dari abuya juga dan semangat dari Abah Haus. Saya yakin itu. Melanjutkan dari kitab Fadailus Suhur tadi, Kakanda Gus Andir Ridho telah menyampaikan, yaitu tentang bulan Rajab yang terdiri dari 3 huruf, tapi tadi ditafsirkan dalam huruf ba, bara'atun minan nifaq. Sebelum kita mengupas lebih jauh yang telah tadi disampaikan, mungkin saya ingin bercerita tentang abuya beberapa hari sebelum beliau pulang ke rumah beliau. Beliau meyakinkan saya tentang satu hal antara perkataan Abah Haus, antara striker dan kiper. Di dalam permainan sepak bola ada namanya striker, ada namanya kiper. Abuya menaruh posisi saya pada posisi striker ketika pembicaraan hari itu. Paham maksudnya, Bu? Pak? Abuya menaruh saya pada posisi striker saat itu. Abuya bilang, Tong, kalau jadi striker harus siap-siap suatu saat jadi kiper. Itu pesan Abuya. Wallah, pada pagi hari ini ucapan Abuya terbukti. Itu seminggu sebelum Abuya pindah di malam Jumat,
malam perpisahan saya berdua sama Abuya, malam Abuya mencurahkan seluruh hatinya, dan perpisahan di malam itu sungguh sangat terasa. Abuya sampaikan itu, siap-siap loh, nanti jadi kiper. Mungkin gak di permainan sepak bola striker jadi kiper? Mungkin, kalau kipernya kartu merah. Betul. Fakta yang terjadi hari ini ketika adinda dan saya Kiai Haji Qusairi Aziz sedang menjalankan jihadnya untuk menuntut ilmu ke Yogyakarta. Seorang kiper Allah kirimkan untuk berjuang ke sana menuntut ilmu. Lalu pada hari ini Abah Jagat menempatkan saya di posisi kiper yang ada di sini. Paham maksudnya, Bu? Pak, saya hari ini disuruh jadi kiper, menggunakan seragam kiper yang biasa dulu saya sebagai striker. Kenapa saya striker? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, faman lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Itu seorang striker, Bu. Seorang striker itu yang digunakan itu stamina-nya, fisiknya. Itu seorang striker. Fal yughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan pangkatmu. Rasulullah sampaikan itu dengan tegas di kalamnya, di sabdanya. Fa'ilam yasdate kabilisane, maka jika engkau tidak mampu, maka dengan mulutmu, dengan lidahmu. Itu yang kedua, kata Rasulullah, dengan lidahmu. Yang ketiga, fa'ilam yasdate fabiqalbi, wa zalika ad'aful iman. Maka jika tidak mampu juga dengan tenaganya, dengan lisannya, maka dengan hatinya, yaitu adalah selemah-lemahnya iman. Itu bagi seorang striker. Bagaimana dengan kita yang sekarang di posisi kiper? Posisi kiper ini, Allahu Akbar, lebih berat, Bu, daripada seorang striker. Lebih berat, Pak, dari seorang striker. Kenapa? Seorang striker ketika stamina dan kecepatannya ditunggu, seorang kiper justru harus tenang, harus dalam posisi tenang. Itu seorang kiper saat ini. Kita sebagai pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wajib selalu tenang. Ada 4 indikator yang disampaikan Abuya. 4 indikator ini dilakukan oleh kita suluk, para pelaku pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Justru sebaliknya dari hadis Rasulullah SAW ketika dilafalkan untuk seorang striker. Ucapan striker dan kiper ini adalah ucapan dari Abah Aos. Ternyata setelah saya sampaikan ke Abah Jaga, itu adalah ucapan Abah Aos yang Abuya sadurkan untuk diri saya. Jadi Abuya menyampaikan 4 poin. Ketika tadi seorang kiper pertama adalah dengan hatinya, beda dengan striker. Striker dengan kekuatannya, dengan yadehnya. Tapi seorang kiper biqalbihi, dengan hatinya. Apa hatinya? Nih,
Abuya selalu ingetin ke kita semua untuk dihidupkan. Ini yang harus kita terus lestarikan, amalkan hingga akhir hayat. Walaupun di dalam kubur pun ini akan terus selalu hidup. Dan begitu pula yang dialami oleh Abuya saat ini. Terus dijaga, terus dihidupkan. Abuya pernah bilang, kalau ketika itu diketukan tidak tersebut asma Allah, malah tersebut la ilaha illallah, maka wajib baginya untuk talqin ulang. Ada di sini ketika saya ketukan tidak berketuk hatinya menyebut asma Allah. Ada. Kalau belum hidup, silakan talqin ulang. Bagi yang belum hidup dan nanti mau talqin, silakan ambil talqin haknya kepada para wakil talqin Abah Awas. Setelah pengajian nanti keempat berakhir nanti hari di siang hari. Tadi yang pertama apa bagi seorang kiper? Biqalbi, dengan hatinya. Yang kedua, Abuya sampaikan bilisane. Abuya nyampaikan bukannya 3 tapi 4. Bilisane, dengan lisannya. Apa lisannya? Yaitu zikir la ilaha illallah. Itu bilisane. Tadi Kakanda Gus Amir Ridho menyampaikan harus sesuai. Bara'atun minan nifaq, sesuai antara hati dan mulut. Sekarang kita sesuaikan pula antara hati dengan mulut. Ketika hati khafi, mulut dahar, nanti yang ketiga Abuya sampaikan itu adalah al-af'al. Apa itu al-af'al? Al-akhlaq, tingkah laku, perbuatan. Tingkah laku dan perbuatan inilah yang merefleksikan antara hati dengan lidah. Al-af'al. Jika hati dan lidah tidak sesuai, maka tadi telah disampaikan oleh Kakanda, yaitu adalah an-nifaq, kemunafikan. Kata Abah Aus ancamannya dikerak neraka jahannam. Masya Allah, naudzubillah. Naudzubillah. Itu yang ketiga. Abuya sampaikan akhlak. Bagaimana akhlak kita sebagai pengamal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah? Lihat yang ada sebagai sosok mursyid kita, yaitu Abah Awas. Tapi kalau Abah Awas kesehariannya kita belum bisa lihat syarahnya dari matan Abah Awas. Siapa? Wakil talqin. Termasuk akhlaknya Abuya. Jadikan itu sebagai syarah dari matan kitab Abah Awas. Karena mereka mencoba untuk mengamalkan semua tindak tanduk dan akhlak dari Abah. Betul. Makanya kadang berat buat saya untuk mengikuti akhlak dari Abuya. Abuya adalah buat saya sebagai seorang uswah, sebagai seorang contoh untuk akhlak-akhlak terpujinya. Belum pernah saya menemukan Abuya marah dengan emosional, belum pernah. Kata-katanya selalu lemah lembut, dalam, nancep. Tapi alhamdulillah meresap ke hati, sampai ke relung jiwa. Pernah satu hari di sore hari, ketika ada haul di Masjid Baitur Rahman depan Abuya, di depan rumah Umi, ada haul dari ibu dari Umi. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang hadir mengucapkan ketika Abuya keluar ketika akhir dari haul itu berlangsung. Abuya keluar untuk menjalankan manaqib. Itu sekitar tahun 2014.
Tahun di mana Abah Aos lagi terang-terangnya ditentang, tapi Abuya selalu membentangkan sayap-sayap dari Abah Aos. Ketika keluar, saya dengar dengan telinga saya ada satu kata, satu kalimat yang menurut saya awalnya menyakitkan. Tapi setelah saya resapi kalimat itu, sungguh sangat manis. Apa katanya? Kiai mau lewat, Kiai mau dagang zikir. Masya Allah. Kiai mau lewat, Kiai mau dagang zikir. Seketika darah saya mendidih, tapi hadir Abuya dengan kelembutannya yang seolah Abuya malah justru makin semangat untuk melangkah, semakin semangat untuk membentangkan yang ditentang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu di depan mata saya sendiri ketika Abuya lewat. Ini hampa. Kedua, sebulan sebelum Abuya pulang, saya bawa ke rumah sakit Bethsaida, rumah sakit internasional di daerah Serpong. Saya dengan Adinda Tusyari Aziz, dengan Umi berempat membawa Abuya ke sana ke Bethsaida. Sebelum saya berangkat, Abuya saya tuntun untuk turun dari kamar yang di belakang. Kalau pada yang pernah jenguk di kamar Abida, untuk turun. Ketika Abuya sedang turun, Abuya mau ke ruang belakang, Abuya tiba-tiba ngomong, "Aduh, saya kaget. Ada apa? Perasaan saya cuma nutup pintu." Ternyata Abuya tangannya jari manisnya sebelah atas kejepit pintu yang saya mau tutup, takut banyak nyamuk. Karena waktu itu Abuya baru turun, langsung saya tutup. Abuya cuma bilang, "Aduh." Saya langsung pegang tangan Abuya. "Kenapa, Bu?" Saya lihat di sini membekas. Tangannya kejepit pintu di grendel ujung. Karena tangannya ketika saya pegang, tangan sebelah kanan, tangan kirinya dia pegangan sama ujung pintu di lipetannya. Abuya bilang, "Aduh." Padahal Abuya lagi sakit. Harusnya kita sebagai orang sakit melihat diri kita disakitin kayak gitu, pasti udah keluar kata-kata kotor, pasti udah keluar kata-kata mencela. Tapi Abuya dengan afalnya, dengan kalbunya, dengan lisannya cuma bilang, "Aduh." Masya Allah. Abuya tidak bilang, "Tong, tolol," enggak. "Tong, bego," enggak. Dia cuma bilang, "Aduh." Langsung saya bawa ke belakang, langsung saya pijitin, saya tungguin dulu sampai hilangnya rasa sakit. Setelah hilang baru saya bawa Abuya ke rumah sakit Bethsaida waktu itu. Itu ditemani oleh Adinda Anisha. Saya ingat momen itu ketika Abuya kejepit pintu. 1 bulan sebelum Abuya pulang. Yang keempat, Abuya sampaikan, kita sebagai suluk, sebagai seorang pengamal tarekat, al-mal. Apa itu al-mal? Abuya pesan ini. Sebagai seorang suluk, al-mal, harta, duit. Abuya sampaikan itu. Semangat kita sebagai ikhwan, Abuya sampaikan jangan sampai kita sebagai ikhwan tidak semangat dalam mencari harta. Abuya pun dulu rajin mencari harta, membantu Umi ke Tanah Abang dan lain-lain. Masya Allah, manggul-manggul di Tanah Abang. Boleh ditanya Umi, Masya Allah, Abuya gak pernah tunjukin itu di jamaah sekalian. Abuya rajin. Alma, tong kalau punya duit jalanin ini. Tong, Abuya butuh handphone buat manakib online, tolong siapin. Tong, tolong siapin handphone buat abang itu
buat Abuya jalan berangkat manakib. Abuya selalu seperti itu. Alma. Jadi kita sebagai para imam, kaum laki, bapak, wajib kita semangat untuk mencari alma. Abuya sampaikan itu 4 suluk, 4 kegiatan, 4 kewajiban yang harus dijalani oleh pengamal thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.